Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Maratib ma'rifati dukhulil waqt. Tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu. Tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu ada 6. Tingkatan yang paling tinggi mengetahui masuknya waktu ini adalah imkanu ma'rifati yakinil waqti. Bisa untuk mengetahui waktu dengan yakin. Dengan apa ya? Dengan tanda-tanda masuk dan keluarnya waktu yang telah kita terangkan pada pelajaran yang sebelumnya. Ya, kalau misalnya mengetahui waktu sholat maghrib masuknya dengan tenggelamnya matahari, waktu sholat zuhur masuknya dengan zawalus syamsi. Dapat mengetahui waktu dengan cara yang seperti itu, berarti dia berada di tingkatan yang pertama, yaitu adalah imkanu ma'rifati yakinil waqti. Kemudian tingkatan yang kedua adalah wujudu mukhbirin an ilmin. Adanya seseorang yang mengkabarkan kepada dia tentang telah masuknya waktu sholat. An ilmin, tetapi sumbernya dia mengabarkan itu adalah dari pengetahuannya dia, dari tingkatan yang pertama. Sumbernya dia dari tingkatan yang pertama. Misalnya ada 2 orang tinggal di satu rumah. 2 orang tinggal di satu rumah, kemudian yang satu orang tetap di dalam rumah, orang yang kedua ini dia keluar untuk mengetahui posisi matahari atau mengetahui bayangan. Kemudian dia mengetahui bahwasanya sekarang sudah masuk waktu zuhur, sekarang sudah masuk waktu asar. Kemudian dia masuk ke dalam rumah lagi, mengabarkan kepada temannya bahwasanya sudah masuk waktu. Nah, ini namanya wujudu mukhbirin an ilmin. Berarti orang yang ada di dalam rumah ini dia mengetahui bahwasanya waktu sholat masuk dengan apa? Dengan adanya mukhbir tadi. Jadi dia masuk di dalam tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah dengan as-sa'at al-mujarrobah, jam yang telah terbukti ketepatan waktunya. Jam-jam yang telah terbukti ketepatan waktunya. Dengan dia melihat jam tersebut, dia tahu bahwasanya sekarang sudah masuk sholat subuh, sekarang sudah masuk sholat isya gitu. Dengan jam. Nah, jam yang telah terbukti ketepatan waktunya itu adalah tingkatan yang ketiga. Atau awil muadzin as-siqah, atau muadzin yang dapat dipercaya fil ghaib, di dalam keadaan mendung. Dalam keadaan mendung ada muadzin yang telah terpercaya, muadzin yang telah berpengalaman. Nah, dia adzan, maka dengan adzannya ini kita mengetahui bahwasanya waktu sholat telah masuk dan boleh melaksanakan sholat setelah masuk waktu. Yang keempat, imkanul ijtihad. Ya, bisa atau mampunya ijtihad. Ijtihad itu adalah berusaha untuk mengetahui masuknya waktu minal basir, dari orang yang dapat melihat, bihirfatin, dengan suatu keahlian, entah itu dengan keahlian yang seperti apa, tapi dia dapat melihat atau dapat berijtihad bahwasanya sekarang ini sudah masuk waktu karena satu keahliannya yang dia miliki. Au nahwiha, atau yang semacamnya. Yang kelima, imkanul ijtihad minal a'ma. Memungkinkannya ijtihad bagi orang yang buta bihirfatin, dengan suatu keahlian, wa au nahwiha. Yang keenam adalah at-taqlid, ikut-ikutan. Jadi dengan marotib ini, salah satunya kita mengetahui masuknya waktu dengan salah satu dari cara ini, maka kita sudah mengetahui dukhulul waqt dan dia boleh untuk melaksanakan sholat dan sah sholatnya. Di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan, seandainya seseorang dia itu melaksanakan sholat tanpa adanya ijtihad, tanpa adanya usaha untuk mengetahui waktu, maka sholatnya tidak sah. Wa in shadafal waqta, meskipun waktunya tepat. Jadi yang namanya
mencari atau berusaha untuk mengetahui waktu sholat itu hukumnya wajib, karena itu termasuk syarat daripada sahnya sholat. Oke, kita lanjut. Nah, selain waktu-waktu sholat di mana orang itu boleh melaksanakan sholat, di sini ada waktu-waktu yang seseorang haram untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Di lembaran berikutnya ada waktu-waktu yang seseorang haram untuk melaksanakan sholat di dalam waktu-waktu tersebut. Yang pertama, al-awqat ats-tsalatsa al-ula al-muta'alliqah bizaman. Ada 3 waktu yang berhubungan dengan zaman, berhubungan dengan masa, yang dimana di situ seseorang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Di antaranya min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, ya dari awal munculnya bulatan matahari itu, hatta tartafi'a, hingga meninggi, qadra rumhin, seukuran tombak. Tombak itu kalau kita berdirikan itu ukurannya seberapa, maka matahari itu untuk seseorang boleh untuk melaksanakan sholat di dalamnya harus menunggu matahari itu meninggi sampai di ujung tombak, ya, sampai di ujung tombak, fi ra'yil ain, di pandangan mata, al-mujarradah, yang mata saja, maksudnya pandangan mata saja tanpa ada alat bantu di situ. Tanpa ada alat bantu di situ, ai ma yusawi 16 daqiqah. Itu adalah sama dengan 16 menit. 16 menit setelah terbitnya matahari. Nanti ada sholat-sholat apa saja yang diharamkan pada waktu-waktu ini. Ini masih menerangkan tentang waktunya terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, min istiwa isyamsi hatta tazul, pada waktu istiwa, ya, pada waktu matahari ada di tengah peredarannya, hatta tazul, hingga tergelincir. Wa muddatuhu qasirah jiddan, dan waktunya itu sangat pendek sekali. Yang ketiga adalah minal isfiror, dari menguningnya langit atau matahari, sinar matahari, hatta taghrub, sampai matahari itu tenggelam. Itu adalah 3 waktu yang berhubungan dengan zaman. Di dalamnya seseorang haram untuk melaksanakan sholat. Ada al-waqtani al-akhirani, 2 waktu yang lain, al-muta'alliqani bil fi'il, yang berhubungan dengan perbuatan. Yang pertama, ba'da fi'li sholati subhi, setelah melaksanakan sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Yang kedua, ba'da fi'li sholatil asri, setelah melaksanakan sholat asar, hatta taghruba syamsu, sampai terbenamnya matahari. As-sholatul lati tahrumu fi hadhil waqti al-khamsa naw'ani. Sholat yang haram dilakukan di kelima waktu ini ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Yang pertama, an-nafilatu dzatus sabab al-mutaakhir. Sholat sunnah yang memiliki sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir itu adalah sebabnya itu ada setelah, atau sebabnya melaksanakan sholat ini berada setelah pelaksanaan sholat. Wahya sittah, itu ada 6. Yang pertama, sunnatul ihram, sholat sunnah ihram. Jadi ihramnya itu dilakukan setelah sholatnya. Jadi sholat sunnah dulu baru dia melaksanakan ihram. Itu namanya sabab mutaakhir. Yang kedua, sunnatus safar, sholat sunnah safar. Jadi seorang yang akan bepergian disunnahkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Dan sholat sunnahnya adalah sebelum safar. Jadi safarnya itu ada di setelah pelaksanaan sholat. Yang ketiga, sunnatul istikharah, sholat istikharah. Yang keempat, sunnatul qatli, sholat sunnah membunuh. Jadi membunuh bagi al-gojo, yang membunuh seseorang yang terpidana dan diberi hukuman mati, dia disunahkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu sebelum eksekusi. Ya. Yang kelima, sunnatul khuruj minal manzil, sholat sunnah keluar dari rumah. Seseorang yang akan keluar dari rumah disunahkan untuk sholat sunnah dulu sebelum keluar. Keluarnya itu kapan? Keluarnya adalah setelah sholat, berarti itu sabab mutaakhir.
Yang keenam, sunnatul hajah, salat sunat hajat, salat sunnah hajat. Nah, ini adalah kelompok salat yang pertama diharamkan di 5 waktu tadi. Kelompok salat yang kedua adalah an-nafilatul mutlaqah, salat sunnah mutlaqah yang tidak mempunyai sebab. Mutlaqah yang lepas, maksudnya lepas itu adalah tidak memiliki sebab. Wahiyallati laisa laha sababun wala waktun, itu adalah yang tidak memiliki sebab dan tidak memiliki waktu. Salat sunnah yang boleh dilakukan kapan saja. Wa fi hukmiha, dan yang di dalam hukumnya salat sunnah mutlak ini adalah salat tasbih, salat tasbih. Salat tasbih itu termasuk salat di dalam hukum salat sunnah mutlak. Wa nahwiha, dan yang semacamnya. Minas shalawatil lati, dari salat-salat yang laisa laha sabab, tidak memiliki sebab, wala waktun muayyanani, dan waktu yang tertentu. Ya, salat-salat sunnah. Salat sunnah an-nafilatu sabab mutaakhir, sama salat sunnah an-nafilatul mutlaqah dan yang semacamnya itu haram dilaksanakan ketika satu, setelah salat subuh, setelah pelaksanaan salat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari sampai meninggi seukuran tombak. Ketika waktu istiwa. Ketika setelah pelaksanaan sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Setelah matahari tenggelam sampai sempurna tenggelamnya. Itu adalah 5 waktu yang diharamkan kedua kelompok sholat ini. Wa yustathna fi min hadza tahrim, dan diperkecualikan dari keharaman ini makanan wa zamanan, tempat dan waktu. 1. Makanan haramu Makkah. Jadi tidak berlaku keharaman sholat di 5 waktu tersebut di haram Makkah. Jadi Makkah itu adalah satu kota memiliki wilayah seperti ini misalnya. Ini adalah haram Makkah. Ini adalah Makkah. Ini adalah Makkah. Haram Makkah itu lebih kecil daripada Makkah. Haram Makkah itu adalah tanah suci di dalam kota Makkah. Di dalam kota Makkah berarti dia ada di bagiannya, ada di sebagian kota Makkah, bukan seluruhnya, tapi di bagiannya kota Makkah. Di Haram Makkah tersebut tidak berlaku 5 waktu yang diharamkan sholat ini. Ya. Kemudian kalau waktu zamanan minal istiwa hatta zawal yaumal jum'ah, ketika hari Jumat. Tidak berlaku keharaman sholat ketika waktu istiwa di hari Jumat. Kemudian selesai penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dukhulul waqt atau waktu-waktu sholat. Ya. Kemudian kita beranjak ke penjelasan dari syarat sholat yang kelima, yaitu adalah istiqbalul qiblah. Syarat sholat itu, syarat sahnya sholat, toharo anil hadatsen, toharo anil najasa fi thawb wal badan wal makan, satrul aurah sudah kita bahas, kemudian dukhulul waqt kita bahas, kemudian yang terakhir adalah istiqbalul qiblah. Wal istiqbal imma ayyakuna yaqinan idza lam yakun hunaka hailun bainahu wa bainal ka'bah. Dan menghadap, istiqbal itu, menghadap itu ada kalanya yakin menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Idza lam yakun hunaka, apabila tidak ada di situ hailun, penghalang antara orang yang sholat dan antara Ka'bah. Jadi dia ada di hadapan Ka'bah, maka dia yakin menghadap Ka'bah. Au dzannan, atau prasangka, atau menghadapnya itu dia menyangka bahwasanya dia telah menghadap kiblat. Idza kana hunaka ha'il, apabila ada penghalang, seperti kita yang jauh dari Ka'bah ini, kita menghadap kiblatnya dzannan, hanya ada prasangka bahwasanya kita sekarang menghadap ke kiblat. Kaifiyatu istiqbalil qiblah lil musalli, cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Idza kana qa'iman aw qa'idan, apabila dia berdiri atau duduk, fabis sodri, maka menghadap kiblatnya itu adalah dengan dada. Meskipun dia sholat Allahu Akbar menoleh seperti ini, wajahnya ke selain kiblat, pokoknya
dadanya ke arah kiblat itu sah sholatnya. Yang wajib untuk menghadap kiblat itu adalah dadanya bagi orang yang berdiri dan duduk. Idza kana muttaji'an, apabila orang itu berbaring. Berbaring itu adalah berbaring di atas lempengnya, di atas sisi badannya yang sebelah kanan. Berbaring seperti ini. Berbaring fabil wajhi wasodri, maka menghadap kiblatnya itu adalah dengan wajah dan dada. Idza kana mustalqiyan, apabila dia mustalqi, terlentang, tidur terlentang. Tadi kan miring, sekarang terlentang, mustalqi. Fabi akhmusai qadamaihi, maka dengan akhmus. Akhmus itu ini. Cekokan apa ini? Ya ini belokan di telapak kaki. Ini namanya akhmus. Namanya akhmus. Fabi akhmusai qadamaihi, maka wajib untuk menghadapkan cekokan ini ke arah kiblat, wa wajhihi, dan wajahnya. Dengan apa? Ya ditaruh bantal di bawah kepalanya supaya dia dapat menghadapkan wajahnya ke kiblat, dan juga kakinya ini diselonjorkan ke arah kiblat supaya apa? Akhmus ini dapat menghadap ke arah kiblat, seperti itu. Itu adalah cara menghadap kiblat bagi orang yang berdiri dan duduk dengan dada. Orang yang tidur berbaring miring, maka dengan wajah dan dada. Orang yang berbaring terlentang, maka dengan akhmus ini dan wajah. Ya juzu tarku istiqbalil qiblah fi halataini, boleh untuk meninggalkan menghadap kiblat di dalam dua keadaan, dua kondisi. Jadi tidak wajib untuk menghadap kiblat di dalam dua kondisi ini. Yang pertama, fi sholati syiddatil khauf, di dalam sholat yang keadaan sangat takut atau keadaan genting. Keadaan genting atau keadaan sangat takut. Di dalam apa? Fil tihamil harbi, di dalam perang yang sudah berkecamuk, ya. Perang yang sudah berkecamuk, dua pasukan bertemu, di situ mereka dipaksa untuk melawan musuh-musuh mereka, sehingga ketika masuk waktu sholat, mereka boleh untuk melaksanakan sholat dengan meninggalkan menghadap kiblat. Meskipun tidak menghadap kiblat, sholatnya sah. Itu namanya sholat syiddatil khauf. Yang kedua, fi nafilatis safaril mubah, di dalam sholat sunnah di safar, di bepergian yang mubah, bepergian yang bukan maksiat, ya, bepergian yang bukan maksiat. Sawaun akana safaron tawilan am qasiron, baik itu bepergiannya jauh maupun dekat. Tawil panjang, jauh, au qasiron atau pendek, dekat. Wataratan yakunu masyian, wataratan yakunu raqiban, dan terkadang orang yang sholat sunnah dalam keadaan bepergian ini bisa masyian, jalan, wataratan yakunu raqiban, atau berkendara. Yang pertama, fa idza kana masyian, apabila seseorang bepergian itu dalam keadaan jalan. Yajibu istiqbalul qiblah fi arba'ati arkan, wajib untuk menghadap kiblat di dalam 4 rukun. Indal ihram, ketika takbiratul ihram, war ruku' was sujud wal julus bainas sajdataini. Ya, jadi misalnya saya mau jalan kemana? Ke arah sana. Mau jalan ke arah sana, safar qasir maupun tawil, saya mau jalan ke arah sana. Kemudian daripada saya jalan tidak mendapatkan pahala, maka saya sambil dengan sholat. Kalau misalnya waktu seperti ini berarti sholat duha, misalnya sholat duha. Saya takbiratul ihram dulu dengan menghadap kiblat, ke sana kiblatnya. Allahu akbar, kemudian saya jalan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nanti ketika waktu ruku dia menghadap kiblat lagi. Ruku. Ya, tidak ini sebetulnya boleh jalan, tapi kan nanggung, itu kan Allahu hamidah. Kemudian sujud, julus, sujud lagi, kemudian berdiri lagi, jalan lagi. Jalan itu maksudnya ya enggak baca wadduha, yang baca misalnya Al-Baqarah, baca Ali Imran misalnya pada saat jalannya itu untuk mengisi waktu. Ya enggak ada seperti ini kecuali orang yang soleh, kan? Nggak ada orang yang seperti itu kecuali orang yang soleh. Jadi walhasil boleh
dia tidak menghadap kiblat pas waktu sholat, ya pas waktu sholat, di dalam sholat sunnah ketika bepergiannya itu mubah, bukan maksiat. Apabila dia itu dalam keadaan jalan, maka wajib untuk menghadap kiblatnya itu hanya ketika takbiratul ihram, rukuk, sujud dan julus bainas sajadataini. Wa idza kana raqiban, apabila dia dalam keadaan berkendara, yajibu istiqbalul qiblah fil ihram in sahula alaihi, maka wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram apabila mudah baginya. Wa illa, apabila tidak mudah, fala yajibu istiqbal mutlaqan, maka tidak wajib menghadap sama sekali. Jadi misalnya dia pakai sepeda motor kemudian ke arah selain kiblat, ya sudah, kalau tidak bisa untuk menghadap kiblat, ya sudah dia takbiratul ihram dengan menghadap arah tujuannya. Allahu Akbar, dia laksanakan sholat. Nanti rukuk sujudnya tidak usah pakai gerakan, cukup pakai isyarat. Rukuk ya agak nunduk sedikit, nanti sujud nunduknya lebih bawah lagi, gitu maksudnya. Maratibu ma'rifatil qiblah, tingkatan-tingkatan mengetahui kiblat. Yang pertama bil yakin. Bil yakin, yakin tadi kan berarti dia ada di hadapan kiblat. Yang kedua, bi khabari thiqatin an ilmin, dengan kabar orang yang dapat dipercaya dan sumbernya dia mengkabarkan itu dari pengetahuannya dia, dengan tingkatan yang pertama, bil yakin, ya. Yang ketiga, al ijtihad bil busolah. Ijtihad berusaha dengan kompas. Al busolah itu kompas. Dengan kompas dia mencari arah kiblat. Nah, ini adalah tingkatan yang ketiga. Ini kebanyakan kita seperti itu. Kebanyakan kita yang ada di Indonesia yang jauh dari kiblat ini bil busolah, dengan kompas. Dan itu adalah martabah yang ketiga. Au ghairi dzalik, atau dengan cara yang lain. Yang keempat adalah taqlidul mujtahid, ikut-ikut kepada mujtahid, ya, mengikuti mujtahid idza ajaza anil ijtihad, apabila tidak mampu untuk berijtihad.